Indonesia merupakan negara agraris yang kaya dengan sumber daya alam. Namun kekayaan tersebut nyatanya belum sebanding lurus dengan kesejahteraan petaninya. Oleh karena itu, diperlukan anak bangsa yang mau dan mampu menjadi penggerak. Karena nasib negeri ini bisa berubah jika ada yang menggerakkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, perkenalkan saya Sandes Pratama, Duta Inspirasi Provinsi Sumatera Selatan, batch 3. Nah, sekarang kita sedang berada dan bersama dengan Duta Pertanian Sumatera Selatan. Selamat datang, Kak. Ya. Oke, di sini sebelum kita jalannya diskusi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu dengan kakak-kakak kece nih. Boleh dong kita kenalan, Kak, dengan kakak sendiri siapa? Ya, nama saya Dedi Satria Manala Putra, selaku Duta Pertanian Sumatera Selatan 2021. Halo teman-teman, kalau saya sendiri Yesi Lismawati, juga dari Duta Pertanian Sumatera Selatan tahun 2021. Wow, terima kasih kakak-kakak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di akun YouTube Indonesia Event atau Duta Inspirasi Indonesia. Oke, melihat dari kakak ini dari pertanian ya. Sekarang kita lihat dari UKM yang ada di Indonesia sangat prihatin kak, melihat banyaknya pengangguran. Nah, ada nggak sih kak potensi-potensi dari sektor pertanian yang mungkin bisa membantu anak-anak muda harus bisa berani memulai bisnis itu kak? Mungkin dari kakak untuk potensi yang ada di Sumatera Selatan apa aja sih kak? Iya, kalau dari saya pribadi ya, memandangnya di awal saya ingin bilang bahwa perekonomian Indonesia ini ditunjang salah satunya oleh UMKM teman-teman semua, usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan hasil dari Kementerian UKM, usaha kecil menengah, bahwa sektor UMKM menyumbangkan kurang lebih 8 triliun teman-teman semua sebagai pemasukan untuk negara. Artinya roda perekonomian di negara Indonesia ini termasuk dan terlibat juga di sektor UMKM-nya. Dan ini sangat relevan ketika kita berbicara tentang UMKM dan sektor pertanian. Karena mengapa? Ketika kita berbicara tentang pertanian, maka kita berbicara tentang kebutuhan seseorang. Ketika kita berbicara tentang kebutuhan seseorang, maka kita berbicara tentang bagaimana komersialisasinya, bagaimana itu bisa dijadikan sebuah peluang untuk bisnis gitu teman-teman semua. Contoh, kita kan anak muda gitu, kebanyakan nongkrong juga di tempat kopi itu. Iya, benar. Dan kopi itu salah satu hasil dari pertanian gitu teman-teman semua. Nah, ini juga peluang bagi anak muda. Terlepas dari hal-hal yang lain yang bisa kita manfaatkan, salah satunya adalah hasil dari potensi tanaman kopi yang bisa kita jadikan sebuah produk sebagai pengacu ataupun pemicu anak-anak muda biar bisa melek. Mungkin dari kakak ada nggak sih kak, mungkin ada produk yang kemarin sempat baru launching mungkin dari Duta Pertanian sendiri yang nge-handle mereka, mungkin dari kakak ada? Iya, kalau misalnya berbicara tentang produk di UMKM, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, contohnya tidak jauh, kemarin alhamdulillah saya juga terpilih dan tim saya dari Universitas Sriwijaya mewakili universitas sebagai penerima pendanaan wirausaha desa. Jadi wirausaha desa ini kalau teman-teman pengen tahu, ini adalah program bentuk dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan potensi daerah dengan UMKM-nya yang melalui komoditas-komoditas unggulan di desa ataupun di kabupaten setempat. Nah, kemarin tim saya itu mengembangkan komoditas jambu air di Desa Arisan Gading di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi produk hilirisasi atau komersialisasi dari komoditas jambu air ini kami mengolahnya menjadi kerupuk, menjadi sirup dan juga permen. Dan itu juga sudah diresmikan kemarin launching bersama Bupati Ogan Ilir. Mantap sekali ya. Mungkin kak, itu produknya seluruhnya full dari jambu atau gimana kak? Iya benar, itu seluruhnya dari jambu. Itu Jadi nggak ada yang terbuang, mungkin ada yang tersisa? kalau dari jambu itu seluruhnya dari jambu. Jadi kalau seratnya itu bisa kita buat kerupuk, untuk sarinya itu kita buat permen dan sirup. Wah mantap. Nih teman-teman, banyak sekali kan manfaat dari sektor pertanian yang mungkin kita perlu ide-ide bisnis nih untuk di sektor pertanian bisa membantu dari para petani, dari hasil-hasil tani yang ada di daerah kalian. Ini mungkin kita mau spill nih kak,
ide bisnis apa sih yang cocok untuk anak muda nih Kak? Apalagi di sektor pertanian kita lihat sangat luas Kak ya, dari kopi, teh dan lain sebagainya Kak. Nih mungkin dari Kakak ada tips mungkin untuk anak muda harus mulai bisnis dari mana dan produk apa sih Kak? Gitu. Ya, dari saya dulu ya. Kalau dari saya pribadi memandang sektor pertanian adalah sektor yang sangat potensial kalau kita ingin berkembang bisnis, karena banyak sekali sih yang bisa kita manfaatin gitu teman-teman semua. Saya pernah berkunjung ke salah satu UMKM jamur tiram. Ketika kita berbicara bisnis, salah satunya adalah konsisten gitu kan, yang menjadi kunci utama. Di konsisten itulah yang menjadi kunci utama ketika kita ingin membangun bisnis. Dan jamur tiram salah satu UMKM yang sangat potensial teman-teman, terkhusus di Sumatera Selatan sendiri. Kebutuhannya sangat dibutuhkan, keberadaannya sangat dibutuhkan, tetapi supply-nya itu masih sangat kurang teman-teman. Terkhusus saya yakin di daerah teman-teman masih sangat kurang gitu. Di kota Palembangnya aja mungkin banyak sudah memproduksi, tapi saya yakin di daerah kabupaten teman-teman itu sangat kurang, dan ini bisa menjadi peluang bagi teman-teman semua. Peluang untuk anak muda nih begitu banyak Kak ya, contohnya dari jamur tiram sendiri. Oke, nih tadi kan kita dengar dari Kak Denny nih tentang pertanian. Sekarang dari Kak Yes ini, ada sih Kak motivasi-motivasi untuk anak muda yang baru mulai bisnis, yang baru mulai merintis Kak dari sektor pertanian? Kan banyak potensi-potensi ya dari teman-teman. Mungkin dari Kakak ada masukan, ada motivasi? Iya, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang pemuda dan potensi, kita sebagai pemuda itu banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan di bidang pertanian. Dari skill-skill yang kita punya, dari ilmu yang kita dapat di kampus, ataupun dari orang tua kita yang basicnya juga petani, itu kita bisa terapin gitu untuk mengembangkan hilirisasi dari produk-produk pertanian olahannya. Kadang ada nih suatu fenomena, orang yang nanam apa aja itu pasti tumbuh. Itu ada loh, bisa ditemukan di pribadi seseorang. Nah, potensi-potensi seperti itu harus kita gali, dan kita tidak bisa menemukannya nanti, tapi kita harus memulai untuk mengetahui itu dari sekarang, seperti itu. Untuk komoditasnya pun banyak sekali, contohnya yang pertanian itu yang identik dengan kegiatan kotor itu masih dalam cakupan yang pemikirannya sempit. Kita bisa perluas lagi dengan pertanian modern seperti hidroponik, vertikultur, seperti itu, dan banyak sekali contoh-contoh produk pengembangan pertanian yang bisa teman-teman akses mulai dari YouTube dan media sosial yang tersebar secara bebas dan luas itu. Wah, banyak sekali Kak motivasi dan peluang anak muda untuk mulai bisnis, apalagi anak muda yang baru mau mulai berbisnis. Oke, mungkin cukup sekian dulu Kak kita pertemuan kita hari ini. Terima kasih Kak atas waktunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya Sandes Pratama, Duta Inspirasi Provinsi Sumatera Selatan, dan dengan Duta Pertanian Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.